Lagi-lagi kecelakaan maut terjadi di masa arus mudik Lebaran 2024. Kali ini insiden kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Batang Semarang, Jawa Tengah sedikitnya menewaskan 7 orang meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi karena sang sopir mengantuk dan mengalami microslip. Inilah top review selengkapnya. Kamis pagi, bus PO Rosalia Indah bernomor polisi AD7019OA keluar dari jalan dan masuk ke parit di sisi kiri jalan tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi saat bus PO Rosalia Indah melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju Semarang. Saat berada di kilometer 370+200 jalur A, sopir bus yang diduga mengantuk kehilangan kendali lalu masuk ke parit yang ada di sisi kiri jalan dalam kondisi terbalik. Akibat kecelakaan ini, sedikitnya 7 penumpang bus meninggal dunia, 15 luka-luka, dan 12 lainnya selamat. Saat ini korban meninggal dan luka-luka berada di Rumah Sakit Islam Kendal. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan sopir bus Rosalia Indah sudah kelelahan saat mengemudi bus. Diduga penyebab laka maut itu karena sang sopir mengalami microslip. Microslip adalah kejadian hilangnya kesadaran seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Biasanya kejadiannya berlangsung sekitar 10 detik penuh. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan terjadi microslip, ya di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan terus melakukan pendalaman bila ditemukan faktor sang sopir menyetir lebih dari 8 jam kerja. Jika terbukti menjadi penyebab utama kecelakaan, maka akan diberikan sanksi kepada PO bus. Sebenarnya ada beberapa yang sudah kita atur bahwa supir itu tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah, ya. Jadi tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilik daripada bis. Nah nanti tentu seperti halnya kecelakaan kilometer 58, KNKT akan meneliti mereka ini berangkat dari mana, gitu ya. Kalau dia lebih dari 8 jam berarti salah. Dan seperti yang kita lihat di beberapa tempat, terutama di Surabaya, kita melakukan beberapa cek, ya, tensi, lalu darah, narkoba, gitu ya. Nanti kita bisa lihat apakah pada saat keberangkatan itu dia dilakukan atau tidak. Gitu. Tapi semua ini dalam rangka melakukan evaluasi dan memberikan pembelajaran bagi yang akan mudik. Namun dari keterangan pengemudi bernama Jalur Widodo, ia sebenarnya sudah digantikan sopir senior di KM 110. Hanya saja di KM 227, bus PO Rosalia Indah sempat bermasalah, sehingga Jalur Widodo kembali membawa bus pengganti sekaligus menyopirnya hingga berujung pada kecelakaan maut. Jadi kendaraan bus tersebut meluncur dari Pondok Ungu Bekasi itu jam 3 sore yang dikemudikan oleh sopir berinisial CW tersebut yang pada saat kejadian dia mengemudikan. Kemudian di kilometer 110 itu yang bersangkutan CW ini lintas ganti dengan seniornya. Nah sudah lintas ganti dengan seniornya dibawa oleh salah satu seniornya bus tersebut. Tetapi di kilometer 227 Ciledug, itu perbatasan Cirebon, kendaraan tersebut mengalami trouble. Sehingga disusulkanlah kendaraan untuk penggantinya yang dikemudikan lagi oleh saudara JW tersebut. Nah kemudian saudara JW mengemudi di Ciledug itu kalau tidak salah jam 3 atau jam 4 subuh, mengemudilah yang bersangkutan lanjut dari Ciledug Cirebon tersebut sampai dengan ke wilayah Jawa Tengah. Kemudian di 3.30 itu yang bersangkutan mengalami ngantuk sesaat dan
terjadilah kecelakaan laka tunggal tersebut. Jadi yang kami dapatkan sementara sebenarnya pengemudi driver ini sudah berganti, tetapi ada kerusakan, kemudian diganti lagi oleh driver si inisial JW tersebut. Kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di Tol Batang yang menewaskan 7 orang menambah daftar bahwa mudik Lebaran 2024 memakan korban jiwa. Sebab sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek hingga mengakibatkan 12 nyawa melayang. Menurut Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiawarno, 80% kecelakaan di Indonesia terjadi karena sopir mengantuk. Di sisi lain, para pengusaha bus diketahui tengah mengalami krisis sopir di tengah permintaan tinggi penggunaan transportasi umum di masa arus mudik Lebaran 2024. Kecelakaan di Indonesia itu ya diakibatkan 80% itu diduga karena supirnya mengantuk. Itu hasil dari investigasi dari KNKT, jadi cukup tinggi. Tidak hanya Lebaran aja, mungkin di 2 Lebaran juga sebenarnya hampir setiap minggu terjadi seperti entah itu kecelakaan mobil pribadi, truk juga seperti ini sering dialami karena kondisi mengantuk. Makanya ini sudah ada aturan sebenarnya kalau mengemudi itu dalam 1 hari itu maksimal 8 jam. Dengan catatan setiap 4 jam dia istirahat. Bahkan ada peraturan menteri menyebutkan setiap 2 jam ya istirahat itu 15 menit. Nah makanya di tol itu kan ada rest area, tujuannya adalah untuk istirahat. Nah memang di jalur ini, yang jalur A ini antara Pemalang Batang, setahu saya rest area-nya agak kurang gitu. Ya agak berjauhan lah, karena rest area itu harusnya antara 20 sampai 25 km ya jaraknya. Jadi itu perlu ditambah juga. Saya juga pernah mengalami di jalur ini juga, jalur A itu memang harus benar-benar istirahat ya. Dulu sebelumnya memang jalur Cipali, kemudian ini bergeser juga. Nah ini jadi perhatian serius juga, memang benar tadi Pak Sene katakan tidak semata melihat supirnya, juga bagaimana di perusahaan PO itu ada namanya sistem manajemen keselamatan atau SMK. Itu juga akan dilihat lah ya, sejauh mana perusahaan-perusahaan itu menerapkannya terhadap pengemudi. Di sisi lain, ini informasi saya dapat dari para pengusaha otobis, mereka juga kesulitan sekarang mencari supir. Nah ini, jadi kita itu sebenarnya krisis pengemudi bus dan juga truk. Bisa jadi saat ini kan kalau lihat hasil survei itu kan permintaannya cukup tinggi untuk menggunakan angkutan umum. Nah sejauh mana supir-supir ini mungkin juga kurang, kemudian karena permintaannya tinggi dia harus diatur perjalanannya. Nah ini yang mungkin perlu didalami lagi, dan saya pikir ini persoalan negara juga bagaimana mengawasi sistem manajemen keselamatan di setiap perusahaan otobis. Bila mayoritas penyebab kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi aturan batas waktu mengemudi pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni paling lama 8 jam sehari, dan setelah mengemudi 4 jam berturut-turut, wajib beristirahat paling singkat 30 menit. Hal ini penting agar meminimalisir insiden kecelakaan, termasuk di masa arus mudik dan balik Lebaran. Karena jangan sampai niat untuk bertemu sanak keluarga malah berbelok menjadi bertemu malaikat maut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.